Bab 1365. Saat Cheol dan yang lainnya berjalan keluar, para murid di sekitar diam-diam melihatnya. Sebagai seorang guru, dipaksa keluar oleh seorang murid dan tidak ada tindakan balasan, apakah dia pantas menjadi seorang guru? Guru, aku nggak berguna. Ujar Aska dengan rasa bersalah. Sebagai seorang guru, tidak boleh menantang murid. Mengenai guru yang menantang Adril, Cheol juga harus bisa menang. Tampaknya Cheol memang tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Adril. Cheol malah tetap berdiri di tempat dan berkata dengan nada dingin, "Kamu lemah. Pasti ada yang lebih hebat. Teruskan perintahku. Siapapun murid akademi yang bisa mengalahkan Leo, aku akan memberikannya poin. Poin yang sangat banyak." Sambil berbicara, Cheol terus menatap pintu gerbang dengan tatapan dingin, lalu berkata dengan muram, "Leo, nggak mungkin membiarkanmu nggak memberikan sedikit pun pengorbanan." Pada saat ini, Adril sama sekali tidak ragu dan langsung menyelam ke dalam mata air abadi. Mata air abadi sangat dalam. Dan semakin ke bawah, hawa dingin semakin menusuk. Namun, ini bukanlah masalah bagi Adril yang sudah memiliki cukup waktu. Adril menutup lubang hidungnya untuk memastikan dapat bertahan lama di dasar danau tanpa perlu mengganti udara. Sambil menggerakkan energi sejati, Adril menyerap hawa dingin secara gila-gilaan. Bertabrakan dengan energi hangat yang melimpah di dalam tubuhnya, tulang dan ototnya meledak, energi sejati di dalam tubuhnya terstimulasi menjadi semakin kuat. Sementara itu, seiring semakin dalam Adril menyelam, air di sekitarnya tiba-tiba berkilauan dengan warna emas. Energi emas yang luar biasa. Mata Adril berbinar, bahkan dengan tubuh fisiknya, dia merasakan sensasi nyeri yang menusuk kulitnya. Di sini sangat dingin, tidak ada orang yang datang selama bertahun-tahun, hanya Adril yang bisa datang ke sini dengan kekuatan khususnya. Ini adalah tanah perawan yang belum pernah dikembangkan. Sebagaimana diketahui, Adril sangat ahli dalam mengembangkan perawan. Adril menepuk ruang penyimpanan surgawi, pedang setengah jadi itu langsung muncul dari ruang penyimpanan surgawi dengan cepat, memberikan Adril perasaan yang menggembirakan dan pedang langsung menuju ke dasar air. Shoot! Sekitar dasar danau tiba-tiba terdapat banyak pecahan logam yang terbang dan menuju ke arah pedang setengah jadi. Adril bisa merasakan bahwa pedang setengah jadi ini sedang berevolusi dengan kecepatan yang sangat cepat. Tetapi, Adril mengerutkan kening dan merasa bahwa dia tidak bisa masuk ke dasar danau. Hawa dingin di sekelilingnya begitu hebat sehingga agak mustahil baginya untuk melawan. Dia kedinginan sampai giginya sedikit bergetar dan wajahnya menjadi pucat. Kultivasi masih belum cukup. Adril menarik napas dalam-dalam dan tidak serakah lagi. Dia hanya mengambang dengan tenang di dekat dasar danau dan fokus pada latihan, membiarkan pedang setengah jadi menyerap pecahan logam di sekitarnya secara gila-gilaan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Setelah sekitar 3 jam, akhirnya Adril tidak bisa bertahan lagi. Dia tiba-tiba membuka matanya dan melompat keluar dari mata air abadi. Saat ini, Adril merasa sangat senang. Dia merasa bahwa energi sejati di dalam tubuhnya semakin kuat, hanya satu langkah lagi menuju guru bumi tingkat 2. Sementara itu, pedang setengah jadi juga sudah keluar saat ini. Seolah telah kenyang, pedang itu melayang dengan malas di sekitar Adril. Jika pedang setengah jadi adalah manusia, pasti sekarang sudah menepuk perut dengan puas. Ya, jaraknya sudah dekat dengan tingkat langit. Adril tersenyum puas. Asalkan menyerap energi emas di dasar danau sampai kering, maka pedang setengah jadi ini pasti bisa mencapai tingkat langit. Masih ada waktu 5 jam. Adril tidak menyia-nyiakannya dan hendak melanjutkan latihan. Pada saat ini, pintu gerbang terbuka. Tatapan Adril mendadak menjadi dingin dan berkata, "Sudah kukatakan, nggak ada murid yang diizinkan masuk." Namun, dari pintu gerbang terdengar suara tawa ringan yang berkata, "Leo, aku datang untuk membantumu." Tatapan Adril tenang dan hanya terlihat Wafa yang berjalan mendekat. Dia tidak mempermasalahkan tatapan acuh tak acuh Adril, dia hanya berjalan mendekat dengan santai dan tenang, lalu berkata,
Leo, Cheol sudah memerintahkan murid-murid Akademi Arjuna untuk menantangmu. Aku yakin akan ada banyak orang yang ingin mencobanya. Kamu nggak coba? Tanya Adril dengan tenang sambil menatap Wafa. Namun, Wafa malah tertawa dan membalas, Leo, kota Srijaya sangat besar, Akademi Arjuna sangat kecil, kita bahkan lebih kecil. Mengapa harus bertarung sampai mati hanya untuk beberapa poin? Meskipun harus bertarung, bukanlah lebih baik bertarung di kompetisi bela diri yang diadakan oleh keluarga Janita. Harus diketahui bahwa banyak jenius yang meremehkan Akademi Arjuna dan mereka lebih suka mencari tempat sendiri untuk berlatih. Kabarnya, pemenang bukan hanya bisa terkenal di kota Srijaya, putri tunggal keluarga Janita juga akan memilih suami di sana. Apakah Leo nggak tertarik? Adril menggelengkan kepala dan menjawab, aku berbeda dengan kalian, aku nggak perlu bertindak. Oh, ya. Tanya Wafa dengan bingung, apa yang berbeda? Aku tampan, balas Adril.